Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yuda Perkasa dari kelas TD 5A1 dengan mata kuliah OSI dengan nomor NPM 202310215030. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas IoT dengan saya mengambil data yaitu power bank. Power bank adalah baterai portable yang berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau daya ulang elektronik seperti ponsel pintar, laptop, power bank menyimpan energi di dalam baterainya. Sehingga kita tuh setiap kali pergi kemanapun atau dalam kondisi darurat dan membutuhkan daya untuk device kita bisa menggunakan power bank. Nah, selanjutnya yaitu power bank itu ada banyak jenisnya tergantung dari ukuran kapasitasnya. Yang pertama ada power bank standar ya. Ini lebih ke arah power bank yang berukuran kecil seperti ukuran 5000 mAh sampai 7500. Nah, ini biasanya sering dibawa kemana-mana karena bentuknya sangat fleksibel. Terus selanjutnya adalah power bank berkapasitas tinggi. Nah, seperti ini contohnya buat pekerjaan berat ataupun yang membutuhkan daya yang ekstra berhari-hari, yaitu dengan kapasitas yaitu sekitar 20.000 mAh atau lebih. Dan penggunaan baterai ini bisa digunakan penggunaan power bank ini bisa dipakai dalam jangka waktu pengecasan hingga berkali-kali. Selanjutnya adalah power bank untuk laptop. Nah, beda power bank dari HP dan juga laptop karena power bank laptop ini ada power bank dengan port khusus yang mampu menghasilkan daya yang cukup besar. Misalnya melalui port USB-C power delivery 100 watt atau lebih untuk mengisi laptop modern. Nah, selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari power bank. Yang pertama di sini ada beberapa banyak bagian yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada baterai, isi ulang, papan sirkuit atau PCB dan juga port input. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana ada banyak jenisnya. Yang pertama dari baterai sih dari disebut yaitu adalah jantung dari power bank yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Sebagian power bank modern menggunakan baterai jenis li-ion atau lithium polimer atau LiPo karena ringan dan memiliki kapasitas yang besar. Secara kapasitas baterai diukur dalam stasiun miliampere per jam. Nah, biasanya ini kebanyakan untuk baterai zaman sekarang itu menggunakan baterai berjenis li-ion ataupun lithium polimer. Namun sering digunakan yaitu adalah lithium polimer atau LiPo. Selanjutnya adalah papan sirkuit atau bisa disebut dalam dunia teknis yaitu PCB. Papan ini bertugas untuk mengatur seluruh proses kelistrikan dalam power bank. Di dalamnya terdapat mengatur sirkuit penting. Ya, pertama ada sirkuit pengisian daya, yaitu mengatur proses saat power bank diisi dayanya dari sumber listrik eksternal. Nah, port ini tuh bisa mengonversi dari tegangan dari output eksternal ke dalam power bank untuk menyimpan ke dalam baterai. Selanjutnya adalah sirkuit pengosongan daya, yaitu untuk mengubah tegangan baterai internal biasanya sekitar 37 volt yang sering kita temukan di dalam banyak power bank, yaitu untuk menjadi tegangan output yang stabil. Bisanya menjadi 5 volt untuk mengisi daya ke perangkat. Selanjutnya ada sirkuit pelindungan. Nah, ini tuh fungsi dari sirkuit ini tuh buat melindungi arus yang berlebihan atau overcharging serta untuk pengosongan berlebih supaya baterai itu tidak mati atau dalam keadaan kosong, dan juga demi menghindari yaitu namanya korsleting listrik dari power bank. Selanjutnya yaitu port input dan output. Nah, ini biasanya port input itu digunakan untuk mengecas yaitu dalam bentuk USB-C, USB Type A, USB Type B ataupun banyak jenisnya. Selanjutnya yaitu adalah port output, digunakan untuk mengisi daya perangkat seperti smartphone, tablet, laptop ataupun sejenisnya lain. Port yang biasanya sering digunakan dalam power bank yaitu adalah port USB-A atau USB-C. Namun dalam beberapa kasus sering ditemukan adalah USB-C karena banyak device di teknologi zaman sekarang menggunakan USB-C daripada USB-A. Beberapa powerbank modern juga dilengkapi dengan teknologi pengisian daya cepat seperti USB Power Delivery, PD, atau Qualcomm Quick Charge. Biasanya ini ditemukan pada powerbank yang harganya sekitar 1 jutaan sampai belasan juta karena menggunakan teknologi yang canggih. Serta ada beberapa jenis powerbank, yaitu ada powerbank dalam bentuk wireless. Biasanya ini digunakan untuk perangkat iOS ataupun dalam perangkat yang terbaru ini untuk yang jika smartphone didukung dengan teknologi wireless charging sehingga tidak memerlukan kabel USB-C ataupun USB-A. Selanjutnya ada indikator LED. Biasanya ini untuk digunakan untuk melihat berapa kapasitas baterai,
baterai dalam keadaan kosong atau baterai dalam keadaan full, sehingga kita tahu kapan harus menggunakan, kapan harus mengisi, dan juga kapan harus berhenti untuk mencharging. Selanjutnya adalah casing. Casing ini yang bisa dibilang bentuk luar ataupun kerangka luar, yaitu untuk melindungi semua komponen internal seperti PCB, baterai, kabel-kabel yang lain. Serta biasanya untuk casing ini menggunakan bahan dari plastik ataupun aluminium yang mempengaruhi berat, daya tahan, pembuangan panas power bank supaya lebih optimal. Mungkin itu saja dari presentasi saya kali ini tentang tugas OSI mengenai IoT. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngobrol tadi mau segitu mah normal.